Di HP-nya Kak Kiki. Honor 1 ya? Kenapa? Honor, Cek honor live di satu. HP-nya Kak Kiki. Minta Kak Kiki buat lihat ya. Iya. Oh iya, iya, tapi kan 1 kan honor aja. Silakan Pak. Ya, Pak. Mas Jimmy. Selamat pagi. Selamat pagi Pak. Silakan. Ya. Pak Agung. Iya. Silakan Pak. Dengan penjara Pak. Iya. Iya, dengan saya nanti. Saya Agung. Iya, dan Jimmy Pak. Kita sambil nunggu Pak Alfian. Pak Alfian, kita bisa mulai dulu Boleh, ya, boleh, ya, Pak. nggak apa ya. Buat Alfian udah. Ah, Pas. Oh iya, Mic, cek mic dulu. udah. Ini deh, 1 2, ada 2 3. Alfian. Halo, Aduh, Bapak. Mantap, pariwisata juga. apa kabar Datuk? Alhamdulillah. Udah lama nih Datuk nggak pernah berkunjung ke radio. Nggak diundang sih. Oh. Gimana kabar? Alhamdulillah. Enggak, kenapa gantung tadi, Pak? Hah? Pergi sebentar. Oh, saya tak. Langsung aja sini. Ya, Silakan, Pak. Pak, ya. Ya. Monggo. Kita juga ada live-nya ya. Jadi ya live-nya ya. Oke. Silakan dimulai Pak. Iya. Tapi tinggal di luar saja. Ya, izin ya. Pasnya. Pas 10 ini Pak. Saya tadi dari kantor 10 kurang 10. Mas Abang. Ya, oke, sip. Kita nanti begitu kita mau mulai nanti ya apa nih saya persilakan tuh bisa ngelupas mata nggak apa atau mau dibicara supaya enak dulu nggak Ya, apa supaya enak bicara iya boleh. tapi kita sebelum kita pakai aja dulu Iya. Ya kita jaga jarak dulu. Tetap jarak udah masuk. Pak. terakhir saya tutup dengan dinas pariwisata kota itu dengan saya Pak Rudi kalau nggak salah Pak apa sebelum Anggoro Anggoro Rudi ya Anggoro Saya waktu Rudi itu di Bapeda ngobrol soal apa sih di sini ya? Waktu BKD sama 2 kali saya di sini BKD, waktu Oh, BKD Pak iya. Ini saya kan baru. iya oh dengan Datuk kemarin kita bicara sejarah nih Datuk ya Pak, ya? Abang Datu udah sering dia. Nah, sering Ya memang Bos, pokoknya pustaka kita juga sih. Ya kalau itu pustaka hidup. iya Sudah divaksin Pak? Belum saya sama Dewan. Kapan? Kemarin Rencana kan? Sabtu. Saya kemarin. Lebih enak kalau saya duluan. Soalnya plicau kali. Oh iya. Vaksin pertama. Nanti hari Rabu tanggal 17 vaksin kedua. besar ya Rudi Hah? kecil bisa Tidak terasa. langsung kok ini kita masuk nggak Dulu masuk dulu. yang ini yang punya ini. Tinggal anak bego. Kita mulai Boleh. Pak Agung Datuk bisa dipakai Halo sobat saudara, apa kabar Anda? Mudah-mudahan dalam keadaan baik, sehat, dan pastinya juga tetap bugar. Dan jangan lupa selalu mematuhi himbauan pemerintah mengenai protokol kesehatan. Dan jangan lupa 3M agar kita jauh dari segala sakit penyakit. Ya sobat saudara, di siang hari ini pukul 10 sampai dengan pukul 11 kita akan berbincang-bincang dalam acara tamu kita,
Ini kita ketahui bersama bahwa pandemi COVID-19 sudah mewabah dan melanda di negara kita kurang lebih sudah 1 tahun ini. Nah, ini berpengaruh sekali terhadap perekonomian dan juga dunia pendidikan, terlebih juga dunia pariwisata. Nah, bagaimana dampak dari pandemi ini terhadap pariwisata di Kota Pangkal Pinang tercinta ini? Nah, sudah hadir bersama kami, ini ada 2 narasumber, nanti kita akan perkenalan. Dan sahabat Sonora, perbincangan kita pada siang hari tetap menggunakan protokol kesehatan. Namun agar lebih perbincangan ini lebih enak dan tidak terhalang, maka kita akan melepaskan masker kita. Ya, silakan Bapak narasumber bisa dilepaskan maskernya. Ya. Oke, sahabat Sonora, tema kita untuk siang hari yang mengenai strategi pengembangan pariwisata Pangkal Pinang di era new normal dengan adanya ikon baru Pangkal Pinang. Nah, sudah hadir di studio kami pada siang hari ini 2 narasumber. Yang pertama ada Dr. Andes Ahmad Elvian, beliau adalah budayawan Kota Pangkal Pinang. Selamat siang, Datu. Selamat siang. Ya, Selamat siang. Ya, kabar gimana, Datu? Luar biasa. Luar biasa sehat, Datu ya. Alhamdulillah. Tetap sehat. menggunakan, tetap mematuhi himbauan pemerintah, Datu ya. Iya. Dimanapun, baik di rumah ataupun terlebih di tempat-tempat kita bekerja ya. Iya. Jangan lupa 3M ya. Ya, harus Ya. beri contoh kepada masyarakat. Betul sekali, Datu. Terima kasih, Datu, sudah hadir di studio pada siang hari ini. Iya. Ya, dan yang kedua ada Bapak Agung Yubi Utama SEMTP. Beliau adalah Kepala Dinas Pariwisata Kota Pangkal Pinang. Selamat siang, Pak Agung. Selamat siang, Mas. Ya, bisa lebih dekat mic-nya, Pak Agung. Selamat siang, Mas. Supaya- Alhamdulillah. supaya Salam suaranya- green. Supaya suaranya Ya. yang bagus bisa terdengar. Amin, 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 amin. Gimana kabar, Pak Agung? Alhamdulillah kita sehat semua dalam kondisi COVID. Iya. Sudah 1 tahun lebih, hampir 1 tahun lebih ini Mhm. kita masih bisa bertahan semua. Kita berusaha tetap sehat. Ya, Green. amin. Alhamdulillah. Iya. Terima kasih Pak Agung sudah hadir di studio pada siang hari ini. Nanti kita berbincang-bincang sekali lagi dengan tema strategi pengembangan pariwisata Kota Pangkal Pinang di era new normal dengan adanya ikon baru Pangkal Pinang. Dan siaran kita tidak hanya bisa didengarkan melalui radio Sonora saja, tetapi bisa juga dilihat melalui siaran langsung ya, bisa di Facebook Radio Sonora, bahkan ada juga di Dinas Facebook Dinas Pariwisata Kota Pangkal Di Pinang Smart ya Pak. BGK. Oke. Iya. Oke. Ya, baik, untuk yang pertama kita mau tahu ini Pak Agung dan juga Datu. Di tahun 2021 ini setelah hampir 12 bulan kita menghadapi pandemi COVID-19 ya yang telah hampir melumpuhkan dunia pariwisata di dunia, salah satunya termasuk di Indonesia dan tak terkecuali di Pangkal Pinang. Nah, bagaimana Bapak Agung dan juga Datu ini melihat perkembangan pariwisata yang terdampak pandemi COVID-19 di Kota Pangkal Pinang sudah setahun ini? Silakan Pak Agung dulu atau Datu, silakan. Bapak Agung dulu, monggo silakan. Terima kasih, Mas. COVID ini berpengaruh sangat besar sekali, Mhm. bukan aja bidang pariwisata, hampir semua Sektor, kita ya kena. betul sekali. Rontok semua, terutama di pariwisata ini. Terakhir ini kita kunjungan wisman kita Mhm. itu terakhir hampir berkurang 60%, Mhm. data-data terakhir itu. Jadi dalam COVID ini juga membuat kita harus inovasi dan kolaborasi. Iya. Salah satu inovasi dan kolaborasi yang sifatnya nasional adalah bahwa kita harus memberikan kepercayaan kepada pelayan pariwisata Mhm. maupun konsumen pariwisata. Iya. Terutama kita belum bicara untuk wisman, tapi baru wisnu aja. Mhm. Itu ada trust bagi para wisman ini untuk makanya program secara nasional kita yang CHSE, Mhm. CHSE, CSE. yaitu kalau gampangnya itu kalau bahasa Indonesia nya 4K. 4K. K itu yaitu kesehatan, Mhm. terus kebersihan, Kebersihan. kemudian keselamatan dan keberlanjutan lingkungan. Jadi clean, healthy, and safe and environmental sustainability. Mhm. Jadi itu yang salah satu perubahan yang harus mendasar selama ini. Kalau misal kita yang owner hotel ataupun restoran hanya bicara bersih, Mhm.
tapi kita sudah melakukan perubahan yang sangat besar sekali. Kita sudah bicara tentang safe, tentang lingkungan maupun tentang kesehatan. Nah, itu perubahan yang mendasar, dan mereka-mereka yang siap untuk 4K inilah yang akan siap untuk melawan era COVID ini, untuk kita tetap sustain dalam gebrakan COVID untuk tidak terlalu besar berpengaruh terhadap ekonomi. Dengan demikian maka khususnya Pangkal Pinang itu, dengan kita menerapkan CHSE secara masif, maka saya yakin Wisman akan percaya dengan kota Pangkal Pinang. Tidak hanya restoran dan hotel, tapi mungkin juga pelaku-pelaku travel, pelaku-pelaku termasuk juga Sonora harus melakukan CHSE itu. Maka kami nanti program di 2001 itu mensosialisasikan apa itu CHSE itu, apa itu sih safe-nya suatu publik, yang pelayanan publik itu apa sih yang namanya secure environment, keberlanjutan lingkungan itu. Tidak hanya clean saja. Saya kira itu untuk sementara ini, bahwa kita fokus bagaimana mengajarkan seluruh elemen pelaku-pelaku usaha untuk melakukan protokol, tidak hanya protokol yang sekarang dilakukan 3M gitu, tapi pelaku usaha harus membuat trust. Selama ini tiap kamar hanya bersih saja, tapi mereka harus diinformasikan pada calon-calon wisatawan kita, kamar kami ini sudah dihisap debunya, harus di lingkungannya harus sudah dibersihkan pakai alat apa, seperti kita suka naik pesawat, bahwa pesawat ini telah dilakukan pembersihan udara secara otomatis dengan alat ini. Nah, itu yang paling penting sekali. Mudah-mudahan para pelaku-pelaku usaha untuk bidang kepariwisataan sudah siap untuk itu. Gak apa-apa, apa boleh buat, mereka harus investasi dalam bidang itu, tetapi dia mendapat sesuatu yang luar biasa. Dan ini trust pelaku, trust penikmat. Saya kira demikian. Jadi diharapkan tidak hanya pada saat pandemi saja. Tidak. Nanti setelah pandemi sudah usai ya. Ya, betul. Jadi juga terus harus dilakukan ya. Dan ya. efek ini menjadikan kita ke depannya itu untuk selalu CHSE itu. CHS itu ya. Masuk Oke. kantor-kantor kita, masuk lingkungan rumah tangga kita. Iya. Ya, kita udah memperkenalkan secara tidak langsung, kita merubah gaya hidup kita yang baru di era pandemi ini. Jadi pandemi ini merubah semuanya. Kemudian juga nanti pemerintah kota akan memprogram bagaimana mendigitalisasi semuanya. Jadi promosi digital, semua digital. Nanti kita mungkin tergantung dengan kesiapan anggaran kita, mungkin kita akan ada pelatihan digital, promosi digital, termasuk marketing digital, itu semua branding digital, itu kita akan lakukan semua. Saya kira itu untuk menghadapi era baru ini, ya. strategi pemerintah Kota Pangkal Pinang. Oke. Nah, bagaimana kok menurut Datu selaku budayawan Kota Pangkal Pinang ini mengenai yang kita tadi mengenai COVID ini sudah 12 bulan lebih ya. Nah, 1 tahun ini melanda Kota Pangkal Pinang. Ini dampaknya terhadap dunia pariwisata seperti apa? Dampak ataupun pengaruh COVID ini sangat luar biasa. Bukan hanya terkait kepada kunjungan wisatawan mancanegara, tetapi yang paling besar pengaruhnya itu terhadap ya, pelaku usaha. Kemudian yang tidak kalah menderitanya, event-event ya, ataupun tradisi adat istiadat budaya, kemudian perayaan-perayaan agama pun terpengaruh oleh COVID ini. Kita ketahui misalnya kita tidak bisa melaksanakan Idul Fitri dengan meriah, tidak bisa melaksanakan cengbeng. Kemudian tradisi nganggung kita pun harus kita lakukan dengan protokol yang sangat ketat. Biasanya misalnya satu dulang itu bisa untuk 4 orang, satu dulangnya menjadi 2 orang. Iya. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Agung tadi terkait dengan kebiasaan-kebiasaan baru atau new habit ya, kebiasaan-kebiasaan baru itu memang harus kita mulai lakukan dari sekarang. Nah, cuma yang
mungkin ya sedikit tidak berpengaruh itu adalah wisatawan lokal. Iya. Wisatawan lokal, wisatawan Nusantara yang juga merupakan pendorong ya dan penggerak sektor pariwisata. Kita harapkan dimulailah dari perkembangan pariwisata dengan new normal ataupun kebiasaan-kebiasaan adaptasi baru itu dimulai dari wisatawan lokal, kemudian wisatawan Nusantara, dan saat ini lagi tren itu wisata virtual. Wisata virtual, kemudian orang akan kembali ke alam. Iya. Jadi kita harus juga memperhatikan itu untuk pengembangan pariwisata kita ke depan. Jadi dalam kondisi COVID ya, orang tidak akan pergi ke kota, ke mall ya, karena akan menurunkan imun tubuh. Iya. Ya, orang akan pergi ke lingkungan yang masih segar, masih asri, ke alam yang indah ya. Di sana imun tubuhnya akan lebih kuat lagi. Lebih kuat lagi. Jadi pengaruh ataupun dampak COVID ini sangat luar biasa sekali, bukan hanya ke sektor ekonomi pariwisata tetapi ke sektor sosial budaya ya. Termasuklah pelaksanaan adat istiadat, pelaksanaan upacara adat budaya, upacara keagamaan pun tidak bisa kita laksanakan. Walaupun bisa kita laksanakan, tetap mematuhi protokol kesehatan. Terbatas lah. Iya, terbatas ya. Oke. Ya, baik sahabat-saudara, perbincangan kita di siang hari ini, Anda juga bisa bergabung yang ingin bertanya langsung, bisa telepon ataupun online ke nomor 0811-1497-802, atau bisa juga Anda WhatsApp ke Radio Sonora ke nomor 0812-717-1011. Ya, kembali ke Datu nih. Datu, setelah terjadinya pandemi dengan diterapkannya adaptasi kebiasaan baru atau new normal, nah otomatis ini kan berpengaruh nih terhadap suasana kehidupan masyarakat, seperti adanya pembatasan sosial berskala besar yang berdampak jauh berkurangnya mobilitas sehingga membuat masyarakat merasa jenuh dan bahkan cenderung apatis. Nah, apa pandangan Datu terhadap hal tersebut? Silakan Datu. Jadi habit ataupun saya menyebutnya cultural habit ya, kebiasaan budaya itu harus diikuti dengan cultural law ya. Jadi aturan-aturan budaya. Jadi kebiasaan-kebiasaan budaya itu harus diikuti dengan aturan-aturan budaya. Nah, begitu juga dengan kebiasaan-kebiasaan baru budaya itu harus diikuti juga dengan aturan-aturan baru ya di bidang budaya. Nah, jadi saya beri contoh, kalau kita statis ya, tidak mau melakukan ya perubahan-perubahan, membuat kebiasaan-kebiasaan baru dan dengan aturan-aturan baru, nah memang akan apatis, akan jenuh. Nah, kita harus berani keluar dari kebiasaan-kebiasaan lama itu, membuat kebiasaan-kebiasaan baru dengan aturan-aturan baru. Nah, itu yang kita sebut dengan new normal itu ya, new normal atau kebiasaan-kebiasaan baru. Seperti saya beri contoh, kita tidak akan bisa terus melarang orang tidak melaksanakan kegiatan nganggung, karena nganggung merupakan adat tradisi, adat istiadat kita kan. Nah, kita larang terus tanpa ada upaya kita untuk bagaimana mencari ya aturan-aturan baru. Nah, itulah yang harus kita buat standar ya, standar operasional prosedurnya. Nganggung yang baru itu aturannya seperti ini, misalnya 1 dulang 2 orang kan. Nah, karena nganggung itu bisa hilang kalau tidak kita laksanakan lagi dan tidak bisa divirtualkan. Iya. Ya, jadi kekayaan terus daerah soalnya. Nah, jadi kalau kita biarkan terus masyarakat apatis, budaya pun bisa hilang. Betul. Jadi harus ya kita harus tetap ya
mencari aturan-aturan baru, new cultural law itu ya, jadi aturan-aturan baru di bidang budaya. Termasuklah bagaimana kita melaksanakan event-event pariwisata. Iya. Jangan sampai tidak event itu kan salah satu daya tarik orang datang ke satu destinasi wisata. Betul. Nah, kalau tidak ada event kan orang tidak akan datang. Nah, bagaimana kita mengemas ya event-event budaya terutama ya, sebagai daya tarik utama pariwisata itu dengan aturan-aturan budaya baru dan kebiasaan budaya baru sehingga orang tidak jenuh. Iya. Ya, tidak jenuh. Jadi tidak apatis lagi dalam kehidupannya. Jadi ekonomi itu harus bangkit dan tumbuh, budaya kita juga harus tetap tumbuh dan berkembang. Ini budaya jangan sampai runtuh. Dan ini kekayaan kita ya. Hilang budaya Ya, kita. Cuman paling tidak dengan adanya new normal ini diharapkan bahwa kita mempunyai standar operasinya Iya, baru lah. iya. Seperti apa yang disampaikan Iya, Datuk tadi iya. seperti itu ya. Oke. Baik sahabat-sahabat, perbincangan kita semakin menarik dan kita juga akan lanjutkan kembali nanti berbincang-bincang mengenai tema kita mengenai strategi pengembangan pariwisata Pangkal Pinang di era new normal dengan adanya ikon baru Pangkal Pinang. Baik, sebelum kita lanjutkan kembali perbincangan ini, kita dengarkan dulu pesan berikut. Jadi Anda yang tidak bisa divirtualkan kan? Hah? Anda yang tidak bisa divirtualkan. Ceng-beng di virtual. Virtual cengbeng. Tapi ceng-beng harus dilaksanakan. Bagaimana SOP? Iya. Itu tadi yang CHSE itu. Kalau orang mau upacara adat pernikahan, kalau ditahan-tahan kan gimana? Jadi itu tadi CHSE itu. Kawin udah jelas lagi orang kawin itu kan. Dibuat SOP-nya pernikahan seperti ini. Akhirnya kita kembali ke budaya lama gitu. Sistem Prancis itu yang menyebabkan penularan COVID itu loh. Diri. Iya. Sampai Sendiri, nyedot sendiri, Iya. ngambil sendiri. Sekarang kan diambil kita makan. Itu kan SOP ya, aturan baru. Tapi tidak semua berlaku kayak bisa, gitu. ya. Tidak semuanya bisa. Ini harus dibuat SOP-nya. Iya. Makanya Yang bisa diberlakukan itu yang di mana, yang Iya. tidak seperti apa. tugas kita menyusun standar-standar itu. Saya kemarin di Dewan kan tetap nganggung itu. Iya waktu itu. Iya, kan satu dulang ada 2 orang. Jarak, jaga jarak. Batas itu Bisa belajar. kan, iya. Bisa. Saya yang memulai acara pernikahan di gedung itu. Mhm. Orang lain nggak berani. Saya bilang sama Panikron kan, yuk Protap. kita buat protapnya kan, Protap. protapnya seperti apa. Bonhel. Jangan sampai orang mau nikah pun Tertunda. tertunda. Tertunda, iya betul. Orang yang memberikan kebahagiaan tertunda. Tertunda. Apalagi orang sudah direncanakan jauh-jauh hari. Tetap laksanakan. Dia itu tadi. Iya. Protapnya. Jadi aturan-aturan budaya baru, kebiasaan-kebiasaan budaya baru itu harus kita. Akhirnya orang ikut kan, oh begini. Kalau acara nikahan kan Iya. begini. Sampai ke akad nikahnya kan cuma dibatasi 10 orang 10 orang di ya. dalam ruangan. Yang penting keluarga intinya lah, Iya. orang tua, keluarga inti itu yang ada. Iklan. Betul. Sampai Aku sama dengan istri. Kalau hotel-hotel yang bintang itu luar biasa. Ya, dia udah diinformasikan. Kamar bapak nih sudah dimasak pakai ini alatnya. Jadi kita trust dia. Jadi Tidak ragu. pelatih trust dia. Bilang kayak Zul, atau
kelihatan di rumah gendong. Emang harus sekarang? Tidak, telah bayar jam 11. Ada yang 11 saja. Naik liputan jam 11 ya, Pak? Iya. Seleksi terbuka sama pimpinan Basnas yang mau naikin. Belum. Dia nomor ganteng belum? Ini membuka seleksi terbuka calon pimpinan Basnas Kota Pampinan. Kami mau bayar apa? Zakat infak sedekah itu. Sudah jelas. Dualisme. Oh iya. Kita mulai lagi, Agung. Kita mulai lagi ya. Siap. Mulai ya. Ya. Oke, saudara-saudara, kita lanjutkan kembali perbincangan kita pada siang hari ini masih bersama dua narasumber kita dan kita masih berbincang mengenai strategi pengembangan pariwisata Pangkal Pinang di era new normal dengan adanya ikon baru Pangkal Pinang. Dan untuk sahabat yang bergabung ada bertanya silakan bisa telepon langsung ke nomor 0811 1497 802 atau bisa juga kirimkan WhatsApp Anda ke nomor 0812 717 1011. Ya, kita kembali ke Pak Agung. Ya, Pak Agung, ini pemerintah melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif telah mempersiapkan pembukaan kembali pariwisata Indonesia di era new normal atau normal baru selama pandemi COVID-19. Apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kota Pangkal Pinang dalam hal ini, Dinas Pariwisata dalam menangani hal tersebut? Silakan, Pak Agung. Terima kasih. Jadi yang pertama seperti yang kalian sampaikan pertama tadi adalah CHSE itu harus disepakati dulu bersama. Jadi CHSE itu 4K kalau bahasa kita ini, bahwa itu memberikan kepercayaan kepada penikmat wisata maupun pelaku wisata. Itu yang paling penting pokok, dan itu sudah program nasional kita dan program juga dunia. Nah, tinggal menanti SOP-nya yang belum benar-benar baku benar secara nasional. Maka jadi tugas pemerintah kota saat ini mensosialisasikan terhadap pelaku-pelaku bisnis wisatawan restoran itu bahwa kami melakukan CHSE. Seperti bapak-bapak kalau naik pesawat sudah disebut itu ada trust gitu. Yang itu trust antara dua pelaku maupun penikmat. Apabila itu tetap bergairah wisatawan kita. Kemudian juga dengan program nasional Menparekraf yang baru ini, kita juga sudah menyikapi mungkin di tahun 2021, bukan mungkin, kita sudah programkan terutama di 2022-2023 itu. Di 2021 ini kita akan fokus dulu di dua wilayah, satu di Pasir Padi, satu di Tuatu. Dan sekarang kita sudah tahu bahwa era COVID ini adalah spot tourism itu lebih memungkinkan, satu terbuka, tidak tertutup, kemudian menyehatkan badan. Jadi kita mungkin kami akan fokus di Pasir Padi itu kami menyiapkan tempat spot-spot turisme, jadi untuk lari, untuk sepeda, untuk bike, kemudian juga untuk di Tuatu itu di wilayah sekitar di Tuatu itu Mesin Kayu itu juga itu ada untuk jogging-jogging track. Dan mungkin ke depan kami akan fokuskan, dan tahun ini juga kami sudah akan mulai berusaha. Kami ada satu ide baru bahwa ada herbal tourism. Herbal tourism itu merupakan, saya kira program nasional juga belum ada. Jadi selama ini religi tourism. Religi tourism itu kami lakukan di Tuatu bersama sport tourism di Tuatu juga, walaupun di Pasir Padi sport tourism juga. Kemudian herbal tourism. Jadi di herbal tourism itu kami menginginkan begini, bahwa di Tuatu itu tanaman-tanaman herbal ada kita tanam semua. Bisa jogging bersama, langsung minum obat-obat herbal, dan ada juga terapi-terapi kesehatan secara herbal. Saya kira itu menarik sekali untuk kita segera dilakukan, walaupun mungkin di dalam anggaran-anggaran kami di tahun ini belum, baru ide itu pada diskusi kita bersama sejak saya di Dinas Pariwisata. Dan kita seperti kita ketahui, dunia mengenal ginseng, hanya ginseng. Korea jadi terkenal banget ini. Nah,
kita punya, kalau nggak salah saya berdiskusi dengan teman-teman yang herbal gitu, bahwa kita memiliki 4.000 jenis tumbuh-tumbuhan herbal untuk kesehatan. Masa tidak ada satupun yang bisa kita? Kalau kita di wilayah Tua Tunu itu kita tanam aja hanya 300. Saya kira banyak sekali manfaatnya selain kesehatan, tourism, herbal tourism, juga edukatif dan bagi anak-anak didik kita yang sekarang virtual semua ya. Jadi mungkin dia lebih sehat lagi. Dia mengetahui itu apa sambil lotot apa sih? Pencur tuh gimana sih? Cekur kalau orang bahasa sini bilang kan, cekur kan. Lengkuas tuh apa sih? Edukatif. Jadi banyak manfaatnya. Saya kira strategi kita banyak ke depan. Mulai 2021 akan kita kerja. Fokus 2 lokasi dulu. Bukan berarti kita tidak fokus tempat yang lain seperti museum, timah dan lain-lain. Tapi kami lebih fokus dulu. Kita ketahui pasir padi mungkin teman-teman Sonora kan sudah dari kecil sudah masuk pasir padi kan. Mungkin tahun 80. Bapak datang sekarang tahun 2001, apakah ada signifikan perubahannya? Bapak coba strength analisisnya pasir padi itu. Saya kira tidak ada weaknessnya. Semua strength. Pusat kota, Allah yang kasih, semua strength. Weaknessnya nggak ada. Rupanya weaknessnya cuma satu. Pemerintah belum peduli. Kemarin kami berusaha di tahun 2016 itu pasir padi B ya. Pasir padi B. Waktu saya di Bapeda, saya investor masuk sana. Gitu? Saya kira akan menjadi gula. Karena berbayar, rupanya tidak menjadikan kawasan itu hidup. Nah, nanti kami akan mencari tidak berbayar. Kami punya aset 5,2 hektar. Kami nggak usah muluk-muluk, kami buat open space besar. Jadi saya berbahasa saya itu membuat ATM baru di sana. Buat ATM baru di sana, dan saya punya konsep lifetime-nya pasir padi akan kami tambah. Selama ini lifetime sampai jam 6, jam 5 sore. Tapi kami sampai malam nanti. Makanya ada konsep kami nanti. Mudah-mudahan tahun ini kita bisa melakukan bukan terang, tapi pasir padi terang benderang. Sudah terang benderang lagi. Iya. Kalau terang aja itu lampu jalan kan. Iya. Kami itu menjadikan pasir padi terang benderang. Nah, soal security keamanan kan kita bisa melakukan kolaborasi dengan Pol PP. Makanya di era sekarang ini inovasi kolaborasi yang penting. Walaupun mungkin dalam penganggaran anggaran kita mungkin kurang, kita cari strategi lah. Banyak satu BUMN besar kita ada di sini. Kita tidak akan diskusi. Mungkin ke depan juga, mungkin walaupun tidak tiap hari, mungkin Sabtu Minggu kita ada Baywatch-nya pasir padi. Bukan berarti perempuan Baywatch itu kan, tapi kita ada penjaga pantai namanya. Kenapa harus ada penjaga pantai? Supaya pelaku-pelaku penikmat wisatawan itu trust, safe. Yang tadi CHS itu tadi. Ada safe-nya. Safe-nya itu yang paling penting. Nah, kalau yang calon pendatang safe, trust, maka saya kira ini konsep itu tidak terlalu berpengaruh. Karena ada dua. Ada yang sifat nasional, pemerintah kota atau itu tidak bisa melakukan. Seperti antigen yang jadi 14 hari menjadi 2 hari, harus antigen. Mudah-mudahan pemerintah nanti bisa merubah kebijakan nasional itu. Apalagi nanti dengar-dengar ada nose, itu lebih murah lagi. Itu saya kira itu akan pelaku pariwisata akan hidup kembali. Dan lagi mungkin mudah-mudahan pemerintah sudah berpikir tidak lagi namanya zona merah, zona hijau itu. Udahlah sama lah. Itu udah nggak ada lagi kata-kata itu. Karena terakhir bulan Januari kemarin ada polemik zona hitam. Saya belum di pariwisata. Kata zona hitam tidak ada, tetapi dampaknya luar biasa. Waktu di bulan Februari Maret itu ekonomi drop semua. Pelaku bisnis pasar hotel dan restoran sudah memulai membangun itu di bulan Agustus, September, November itu sudah mulai baik. Begitu di 2021 Januari ada isu polemik tentang zona itu drop lagi. Nah sekarang teman-teman akan membangun lagi. Hanya hoax. Makanya salah satu strategi hilangkan hoax sebesar-besar mungkin. Hoax-hoax yang nggak penting itu perlu kita kendalikan itu. Tentang zona-zona, jumlah, nggak usah lagi diumumkan jumlah penyakit yang kena. Itu kebijakan nasional tadi kan. Tapi kami menginginkan jangan ada lagi namanya zona-zona, terus jumlah-jumlah yang kena ini. Karena kita nggak tahu kita udah kena semua jadinya. Saya kira itu. Yang ada nanti ada zona pariwisata, ya, zona seperti perekonomian zona kita di mana. Tua Tunu, religi, herbal,
dan spot turisme. Oke. Jadi kalau misal kita bicara tadi Bapak katakan bahwa di Tua Turu dan di Pangkal di Pasir Pasir Bali. Bali ini seperti percontohan dulu lah seperti itu ya. Kalau Bukan. sudah berjalan baru nanti yang Oh, lainnya itu efek langsung Oh, langsung efek dengan sendiri. sendiri. Nanti yang seperti nol itu akan dengan alami akan berjalan sendiri ya. Oke. Kemudian Pak Agung, tadi Bapak sudah sampaikan mengenai CHSE ya. Nah, program CHSE ini menjadi agenda yang disusun guna membangun kepercayaan orang-orang yang melakukan perjalanan ke sejumlah destinasi wisata. Adakah kendala dalam penerapan CHSE ini? Silakan Pak Agung. Kita ada nggak seperti kendala-kendala dihadapinya? Atau dari pihak pelaku usaha pariwisata yang kurang merespon dengan baik atau seperti apa? Ya, kendala sih pasti banyak. Itu kan perubahan baru. Karena begitu ada program yang kita salurkan, berarti mereka ada investasi baru. Iya. Misalnya untuk membersihkan udara di satu kamar, itu kan berarti kita ada. Terus kemudian jasa juga bertambah. Selama ini cuma bersih-bersih aja, kita udah pakai semprot anti disinfektan dan macam itu juga kos. Nah, itu kita salah satu kendala bagaimana mensiasati ini. Mungkin juga nanti ke depan pemerintah akan mensupport dalam pendanaan itu. Kami sekarang ini baru support dari dana pusat itu hanya 3 bidang. Ada 3 macam. Kita membagikan disinfektan beberapa lokasi. Ada 3 alat atau ember alat disinfektan. Itu ada yang kita lakukan. Tapi sangat minim sekali. Karena uang itu memang terbatas lagi. Kemudian juga kemarin tahun 2020 kita dapat dana hibah hampir 2,3 M. Tapi hanya tersalur itu 1,1. Jadi tidak lebih dari 50%. Bukan berarti kita tidak memberikan kepada pelaku-pelaku yang terpuruk ini, tetapi ada syarat-syarat indikator yang harus dipenuhi oleh pelaku-pelaku yang penerima hibah ini. Iya. Jadi seperti sisi mata uang, kalau kita kasih aja tidak ada efek yang lainnya, karena yang dikasihkan juga uang dari rakyat, dari pajak yang mereka bayar itu kursi. Jadi syarat utama itu yang pembayar pajak, dokumen lengkap itu kita kasih. Nah, kasihan kita pelaku-pelaku bisnis ini kan selama ini tidak menyangka bahwa ini seperti persyaratan menerima hibah kan satu hotel menerima 75 juta itu kan luar biasa Pak, terbantunya Pak. Minimal dia bisa bayar THR, bisa gaji atau apa. Nah, tetapi karena dia syarat-syaratnya utama itu tidak ada izinnya kurang lengkap, dia nggak bisa menerima. Memang itu juga strategi pemerintah juga terhadap ketaatan mereka membayar pajak dan membuat izin-izin. Jadi ada 2 sisi gitu ya. Satu sisi kita support, satu sisi juga kita harus picu, sebat. Nah, akhirnya dia sadar, kalau saya taat pajak, saya taat izin, saya taat administratif, berarti saya dapat sesuatu dari negara. Wah, tapi itu mereka negara. Kan buat dia sendiri mereka selama ini dia nggak terasa, dia bayar pajak itu balik lagi ke dia. Saya kira itu. Oke. Ya, sahabat-saudara, perjuangan kita makin menarik dan masih kami nantikan ada yang bergabung bisa bertanya langsung melalui telepon di 081114978002 atau bisa juga Anda kirimkan WhatsApp ke nomor 081271711011. Baik, sebelum kita lanjutkan kembali perbincangan ini, kita dengarkan kembali pesan-pesan berikut. Herbal tourism Pak ya. Yang masih banyak tahu tentang tumbuhan-tumbuhan bangka dan pengobatan itu orang-orang di Mapur. Mapur ya. Orang-orang di Mapur. Ya, nanti kita juga mau buat duta-duta itu. Jadi orang-orang di Mapur itu saya pernah jalan kan. Saya pernah jalan dengan kepala adatnya kan di hutan. Jadi setiap langkah itu dia kasih tahu ke saya, Pak ini nama pohon ini, fungsinya begini, di pohon nama posisi. Iya, nanti nama itu ada Ini, barcode. ini, yang 3 ini Pak kalau digabung bisa menyembuhkan ini. Iya. Nanti satu tanaman itu. Jadi sebesar tanaman ada kita tanam satu bidang. Saya udah ngobrol sama pelaku itu, si Heri salah satu. Karena nanti ada barcode di sana. Nah, barcode itu sudah menjelaskan, bukan menjelaskan secara kata, tapi ada filmnya bahwa lengkuas ini nama latinnya apa, manfaatnya apa, untuk apa. Terus ada filmnya. Jadi anak-anak pintar, nanti anak-anak bisa begitu berkunjung tuh nggak perlu
gurunya mau menjelaskan, ayo tembak itu barcode-nya. Dia langsung anak bilang, wah luasnya untuk ini ya. Oh, itu edukasinya. Kalau ada filmnya kan paling nggak dari Iya. pengolahan. Ya karena anak-anak sukanya ngelihatnya kan visual kan, Iya, betul. males baca orang kan. Dengan visual dia tahu langsung terekam di kepalanya. Oh bahwa kencur ini manfaatnya ini selain untuk bumbu masak. Bumbu masak, iya betul. Nah, itu mudah-mudahan program itu kita bisa lakukan di mulai tahun. Jadi kalau sudah sampai untuk bumbu masak, kalau diolah jadi obat ini, misal Iya. kalau dioles jadi obat Jadi ini, ini, untuk iya. obat kulit, jadi banyak manfaat. Betul itu. Itu yang kamu makan itu campurannya ini loh bu, loh. Jadi rencana gitu. Kami mau pilotnya nanti di Tuatu Masjid Kayu. Itu herbal dia. Herbal tourism. Tourism. Sanji kan sekarang sport tourism. Nah, kami mau tambahin herbal tourism. Nah kalau di pasir padi itu tadi kan Bapak sampaikan nanti bisa ada track jogging dan sebagainya. Iya, iya. Itu nanti itu boleh tahu itu nanti itu posisi di mana? Apalagi Iya. sekarang kita mau Jadi- supaya jadi karena kita lihat jogging kan track itu kami bahasa kami itu agak high trotoar. High trotoar Mas. kelihatannya sudah baik. Oke. Kita mulai lagi ya. Oke, Sobat Sonora, kita lanjutkan kembali perjumpaan kita pada siang hari ini masih dengan tema strategi pengembangan pariwisata Pangkal Pinang di era new normal dengan adanya ikon baru Pangkal Pinang. Nah, kita beralih ke Datuk. Iya, Datuk, ini meskipun pariwisata sedang lesu, namun saat ini kita dapat melihat ada beberapa bangunan yang sekarang sepertinya menjadi ikon terbaru di Pangkal Pinang. Nah, seperti kita lihat ada Tugu titik 0 km, kemudian ada Tugu Simpang 5, ada Tugu Simpang 7, ada Kerito Surong dan lain sebagainya. Nah, Datuk, ini kan banyak di masyarakat yang berbondong-bondong datang untuk berfoto dan kemudian di-upload ke media sosial mereka, di mana segala sesuatunya menjadi sebuah konten. Nah, sebenarnya apa histori di balik ikon-ikon tersebut? Tentunya ini kan kita membuat sesuatu nih ada alasannya nih. Nah, ada sejarah di balik semua itu. Nah, ini seperti apa, Datuk? Silakan. Baik ya. Jadi untuk membangun ikon kota itu kan kita harus memperhatikan historis dan filosofis kota ini. Iya, betul. Itu yang paling utama. Bertanyalah ke orang-orang yang paham dan mengerti budaya, mengerti sejarah, ya, Iya. sehingga kota itu tidak tercerabut ya, Iya. dari akar budaya dan akar sejarahnya. Hmm. Setuju kan Pak? Harus ada pustakanya. Nah, terkait dengan beberapa bangunan baru yang dikatakan cukup ikonik ya di Kota Pangkal Pinang, seperti Kerito Surung ya. Hmm. Kerito Surung itu dalam bahasa Hakka-nya disebut dengan Kaikungca. Kaikungca. Orang pribumi Bangka nyebutnya Kerito Surung. Hmm. Kalau orang Belanda nyebutnya Vietkar. Boleh. Vietkar. Five. Jadi, Vietkar. Jadi pada tahun 1896 Raja Thailand Chulalongkorn ya, Hmm. dalam perjalanannya dari Siam, Raja Siam ya, Iya. perjalanannya ke Batavia, dia singgah di Mentau. Singgah di Mentau, di dalam buku catatan hariannya dia menjumpai ya satu alat angkut tradisional yang tidak dia jumpai di belahan dunia lainnya Iya. kecuali di Bangka. Hmm. Itu yang disebut dengan Kaikungca ataupun Vietkar ataupun Kerito Surong. Iya. Jadi dia berbeda dengan kereta dorong Cina, berbeda dengan Vietkar-nya Eropa, Hmm. karena dia semuanya terbuat dari kayu. Iya. Nah itu sangat ikonik sebenarnya kalau disertai dengan narasi ya. Narasi bukan hanya anak-anak muda kan hanya selfie-selfie kan. Selfie diunggah lah di medsos kan. Sebenarnya yang paling utama itu adalah narasi ya, narasi sejarah itu. Karena apa? Wisatawan itu kan berkunjung ke satu
destinasi itu kan ingin memperoleh pengetahuan baru Iya. yang tidak dia peroleh di destinasi yang lain kan. Betul. Nah, jadi ketika dia berfoto, berselfie ria, bersuap foto di Kaikungca tadi, Kertosuro tadi, dia punya pengetahuan. Minimal dia bisa bercerita. Iya. Ini adalah alat angkut satu-satunya yang ada di dunia. Iya. Itu disampaikan oleh Raja Siam ya. Hmm. Itu Calon Koran. Itu salah satu contohnya ya. Kemudian terkait dengan Tugu 0 ya, 0 kilometer Pulau Bangka. Nah, kalau kita buat nolnya itu dengan tulisan NOL kan, itu udah biasa kan? Iya. Nah, jadi saya sampaikan ke Pak Wali, ada yang ikonik Pak yang bisa kita buat ya untuk menyatakan nol itu ya, Iya. ya yaitu pitis ya, pitis Pangkal Pinang. Jadi uang Pangkal Pinang. Pada masa Sultan Muhammad Bahaudin memerintah tahun 1776 sampai dengan 1803, mulai di Bangka itu mulai dibentuk ya kongsi-kongsi penambangan timah, termasuklah kongsi-kongsi penambangan timah di Iya. distrik Pangkal Pinang. Nah, Pangkal Pinang pada waktu itu, distrik Pangkal Pinang pada waktu itu membuat uang sendiri, ya, uang sendiri ya, pitis Pangkal Pinang dari timah, berangkat tahun 1802. Nah, itulah yang kemudian kita jadikan sebagai simbol nolnya ya, nolnya. Jadi sangat ikonik sekali kan. Iya. Di satu sisi orang bisa mempelajari sejarah uang itu, di satu sisi orang bisa mempelajari kawasan titik nol itu, di satu sisi orang bisa mempelajari kenapa titik nol itu dibangun di Situ. jadi banyak sekali pengetahuan-pengetahuan baru yang bisa diperoleh oleh wisatawan ketika berada di ikon tersebut. Ikon tersebut. Misalnya pada Nyan Hin Sun Ki ya, pada bagian depannya itu tertulis Haza Pulus Pangkal Pinang. Itu artinya ini uang Pangkal Pinang. Pada sisi Nyan Hin Hapli ya, sisi belakangnya itu ada tulisan Binlang. Binlang atau Pinlang atau Pinkong itu Iya. ada nama spesifik dari kota kita. Iya. Artinya Pinang. Nah, dua sisi mata uang itu kan dua sisi yang berbeda Iya. dalam satu entitas. Iya. Nah, itu kan menunjukkan, menggambarkan bahwa Pangkal Pinang itu terdiri dari berbagai entitas, tetapi dia tetap satu. Iya. Diumpamakan sebagai pitis Pangkal Pinang itu. Nah, kenapa? Pak Wali nanya, Pak, di mana? Pak Ilkian, di mana kita bangunnya? Kita tidak punya lahan. Disodet saja, Pak. Disodet saja. Apa itu disodet kan? Disewak, saya bilang kan. Saya juga nggak tahu. Disodet rumah dinas itu, ambil beberapa sisi sisi timurnya ya untuk ruang publik kan, untuk ruang publik kan itu menjadi menarik. Ya. Jadi yang dibangun saat ini oleh pemerintah Kota Pangkal Pinang ini ada ikon-ikon baru nih. Ada yang mempunyai nilai histori, ada yang hanya untuk sekedar mempercantik kota seperti itu ya Pak. Ya harusnya saya katakan tadi ya, membangun kota itu harus berakar dari sejarah dan Sejarah, ya. filosofisnya, historis dan filosofis dan budayanya. Saya beri contoh sekarang Pak Wali sedang meresmikan Jeramba Gantung ya. Iya. Nah, jangan diubah-ubah. Mentang-mentang mau hebat, kata jeramba itu kita ubah jadi jerambe kan. Nah, tetap aja ya. Jeramba gantung. Nah, dari sisi sisi historisnya memang ada jeramba gantung itu kan. Iya, Lebih iya. ikonik lagi jeramba gantung, jembatan jeramba gantung sekarang itu kalau jeramba gantung yang lama itu direnovasi. Tetap ada. Ada di sampingnya seperti Iya, itu ya? direnovasi Oke. ya. Iya. Seperti kalau kita ke Inggris ya, ke Singapura itu ada jembatan Inggris ya, jembatan lama dan jembatan baru, itu luar biasa sekali. Iya. Cuma dibagusin lagi seperti itu ya. Dipugar lagi Pugar yang lagi, lama iya, itu iya. kan, ya difungsikan hanya untuk
destinasi Destinasi saja. aja sebagai pertanda lah bahwa Iya. memang ada. Sekarang ini kan orang hanya berfoto ria di jembatan baru itu. Dia tidak tahu Sejarah. historis dari Iya. Jeramah Gantung itu seperti apa. Jadi harus berakar ya dari sejarah dan budaya sehingga kota itu punya ya, nyawa. punya marwah ya, Iya, punya nyawa. marwahnya, punya jiwanya, punya rohnya, soulnya ada. Jadi konsepnya itu bagaimana kita menghargai masa lalu ya, honoring the past, merayakannya pada masa kini, Present. celebrating the Present. present, Iya. dan bagaimana pembangunan itu merangkul masa depan, embracing the future. Itu konsep pembangunan kota yang luar biasa. Mantap. Kalau di Cina tuh last China is Beijing, future China is Guangzhou, present China is Shanghai. Nah, Jadi kita kira nggak ada salahnya dong kita belajar di negara lain untuk hal ini ya, untuk menghargai histori ini. Oke, kita lanjutkan ke Pak Agung. Ya, Pak Agung, ini mulai adanya geliat pariwisata dengan adanya ikon-ikon baru tersebut mendorong daya beli masyarakat, dan pemerintah juga mendorong membuka tempat-tempat wisata baru dengan konsep pemberdayaan masyarakat sekitar. Dan apakah rencana kedepannya akan ada pemberdayaan masyarakat dengan adanya ikon-ikon Pangkal Pinang yang baru ini? Kemudian bagaimana dengan destinasi wisata pesisir Pasir Padi? Apakah akan dibuat juga ikon baru seperti yang sudah ada di tempat-tempat lain? Saya kira seperti ikon-ikon itu juga membuat atraktifnya sebuah kota. Iya. Retinol itu menjadikan atraktif itu. Lampu-lampu dibuat itu dibuat atraktif. Tapi kita juga jangan lupa ada atraktif yang sudah disediakan oleh Allah. Iya. Salah satu Pasir Padi, Pasir Padi. Yang selama ini juga sudah bertahun-tahun juga belum tersentuh secara optimal. Betul. Belum terus signifikan. Seperti kita ketahui Pak Erkan udah lama dia perubahan itu seperti itu. Maka mulai di tahun 2001 ini kami udah fokus ke Pasir Padi lagi. Karena kami ingin menggait, karena untuk bicara Wisman mungkin berat, Wisnu juga masih berat. Iya. Trust itu belum terbentuk oleh Wisman kita, Wisnu kita. Maka kita mau menggait regional tourism. Iya. Wilayah sekitar pulau kita ada. Iya. Mungkin juga kita regionalnya sampai ke Palembang ya, masih bisa itu kan, atau mungkin Jakarta. Mungkin kita akan menarik Pasir Padi itu buat lebih atraktif. Iya. Salah satunya kita memanfaatkan ada aset kita 5,2 hektar. Mungkin kita tidak banyak-banyak, kita buat ATM baru di sana, ada boulevard satu, dan mungkin aspal jalan yang ada itu akan kita ubah sehingga ada kesan kalau kita masuk ini tempat pariwisata, bukan seperti jalan seperti biasa. Kalau jalan seperti aspal seperti biasa itu ya kita ke arah ke Bangka Tengah aja lah. Iya. Pinggirnya kan ada pantai, Iya. seperti jalan itu aja berarti kan. Nah, kalau itu nanti kita ke depan kita akan merubah itu yang itu jalan yang ada itu menjadi pakai granit kayak atau apa sehingga ada border. Oh ini kawasan wisata. Tapi Itu masuk. ada rencana misal untuk jalan yang ada di pinggir pantai ini Betul. akan Kita border juga. dipindah posisinya enggak? Karena Enggak. sekarang kan abrasi ini Karena kita setiap di tahun. lahan tidak ada itu. Kita Iya. menstrategikan abrasi Iya. rock atau kalau Betul, ada iya. rock itu kita akan membuat namanya high pedestrian. Oke. High pedestrian itu mungkin lebarnya mungkin bisa 4 sampai 5 meter. Hmm. Selain pedestrian juga untuk jogging track juga. Iya. Di situ juga akan kita letakkan juga bangku-bangku seperti itu. Kita nggak bawa ikon baru loh di sana. Iya. Tapi Cuma berpindah saja. kita menyiapkan open space sesegera mungkin. Oke. Open space itu yang sesegera mungkin. Karena kita sekarang fokusnya di ATM. Iya. Mandara belum bisa apa-apa. Salah satu alam yang sudah ada. Untuk taman kita nggak usah buat taman lagi. Taman kita sudah ada kok. Pantai yang laut dikasih itu udah taman besar yang bisa kan. Jadi kita siapkan open space. Di sekitar open space itu nanti aja di kawasan 5,2 hektar aset kita itu akan kita optimalkan. Di situ mungkin UKM kita akan kita kumpulkan di sana. Mungkin juga mudah-mudahan Pak Wali juga mau. Saya pengen memindahkan panggung yang ada di ATM itu di sana daripada di sana juga nggak pakai. Mungkin juga ke depan nanti acara-acara nasional kita, acara 17 Agustus kita pakai open space 5 hektar untuk upacara di sana. Betul.
Mungkin juga untuk Idul Fitri di sana juga, sholat Idul Fitri kita lakukan di sana. Jadi buat bagaimana open space yang di Pantai Pasir Besi, orang terfokus mata kita, fisik kita, hati kita ke Pasir Padi. Kalau jiwa kita sudah semua ke sana. Jadi kita tidak semua kawasan pariwisata yang memiliki nyawa. Seperti juga tidak semua jalan yang bisa kita nyawakan seperti Malioboro. Tidak banyak di dunia yang berhasil menghidupkan suatu ruas jalan. Kalau di Paris itu Champs-Élysées, kalau di Indonesia di Malioboro, kalau di Jakarta apa namanya? Di Jakarta ya, sering di Jakarta sana. Melawan, mati. Iya. Tidak bernyawa lagi, hanya hidup berapa tahun waktu saat saya SMA. Tidak semua. Nah, itu bagaimana kita soulnya Pasir Padi itu terkeluarkan. Dan tanpa berbayar. Karena kami sudah melakukan berbayar, Pasir Padi ini gagal, tidak bisa meramaikan. Nah, secara otomatis kegiatan-kegiatan negatif yang selama ini tanda kutip itu dengan keberadaan yang seperti itu akan sendiri hilang sendiri. Nah, oke, Mungkin saya untuk kira kedepannya mungkin Pak Agung, seperti kita pernah berbicara dengan Ratu ini, kalau Pasir Padi lebih ke orang tahu mengapa ini menjadi pantai Pasir Padi itu ada historinya, Ratu ya. Pasir Padi itu seperti apa? Mengapa kok namanya jadi Pasir Padi? nanti Seperti itu. kita kan diskusi dengan pustaka Iya. yang masih sehat ini. Iya. Kita kan buat signage-nya, kita buat billboard-nya, informasi yang narasi-narasi itu. Iya. Karena kita seperti ketahui kebanyakan orang-orang wisata di negara-negara maju itu narasinya yang lebay sekali. Kadang-kadang saya juga bingung, suatu kota di Cina kok ramai sekali hanya ngelihat sok ponggok kayu. Iya. Saya tanya, ini kayu apa nih? Ini punya dinasti ini zaman ini nih. Saya belum tentu percaya itu asli enggak. Nah, cerita itu yang paling penting sekali. Iya. Nanti mungkin juga kampung kata. Harusnya ada satu sedikit bentuk tentang kampung kata itu dan dinarasikan. Iya, betul. Kampung Opas. Iya. Mungkin cari titik yang tertentu, dinarasikan lagi sejarah yang apa disampaikan Pak Elvi ya. Terus kampung apa lagi yang kita keren? Gena, Bintang. Apa sih kampung Bintang ini? Kenapa keluar kampung Bintang? Bukan sekedar Pasir Padi aja. Saya tahunya kalau nggak salah Pak ya, Pasir Padi karena pasirnya seperti padi kecil-kecil itu ya. Kalau nggak salah. Apa bekas pantai itu dulu ditanam padi? Saya nggak tahu juga. Saya yang 6 tahun sih. Kasih uji coba penanaman padi. Nah, Padi. kita baru tahu kan ini Iya. lost kita, lost history. Betul. What is the Pasir Padi? Mungkin itu bisa lebih dibuat buku seperti Iya, itu ya. bisa. Misalnya seperti di Kampung Kalau Kopas. apa ya? dibuat- Kalau Pasir Padi itu kan memang tempat tahun 1851 pemerintah Belanda itu melakukan uji coba penanaman padi sawah Iya. di Pulau Bangka. Pertama di Pangkal Pinang itu di pasir di pantai itu yang kemudian diberi nama Pantai Pasir Padi Iya. karena ada uji coba penanaman padi di situ. Kemudian ada di Kebon Jati di Mentok. Iya. Nah, tahun 1913 pemerintah Belanda juga membangun uji coba penanaman padi sawah di beberapa tempat seperti di Namang, Iya. di Sungkap, termasuk di Rias ya. Hmm. Di Rias itu bukan rice ya. Rice beras bukan. Rias, Rias. Rias itu nama pohon ya. Iya. Iya. Bukan apa asal kata rias kan jangan disebut rice katanya. Sekarang ke sana ada banyak padi itu bang Iya. sawah. Ini saya diskusi di sini saya mengetahui bahwa Pasir Padi itu ceritanya seperti itu. Nah, Iya. Saya ada- ada Iya. miss berarti. Saya selama ini menganggap pasirnya itu seperti padi. Tadi ternyata Jangan-jangan Mbak juga Untuk nggak tahu. persawahan. Jangan-jangan Mbak juga nggak tahu ya. Iya. Pak, begitu gawatnya lost history. ini harus dari dinas pariwisata Nah, banyak berkonsultasi sebenarnya dengan budayawan ada, juga. ada ikon yang menarik ya. Iya, iya. Sebenarnya yang bisa dibangun di Pasir Padi di samping padi itu, kemudian dalam cerita rakyat di kawasan itu ya, kawasan Pasir Padi itu kalau akan terjadi musibah ya di kota itu ditandai dengan kemunculan lumba-lumba. Oh. Lumba-lumba ya. Iya. Nah sebenarnya lumba-lumba itu bisa dijadikan ikon ketika Iya. orang masuk ke Pantai Pasir Padi. Padi. Nah, saya lihat ada tulisan
pantai Pasir Padi, gambarnya apa itu ya? Kayak gambar ulet tanah itu. Oh, sama berarti ya, lumba-lumba. Iya. Oke. Saya juga heran kenapa kok di gambar ulet tanah itu kan ada apa? Ada sponsor rokok pula kan? Kacau ini saya bilang. Kacau ini. Nah, seharusnya kan saya katakan tadi membangun kota itu akar sejarah dan budayanya harus digali. Jadi ada sepasang muncul dia. Kemunculan itu menandakan di kota ini akan terjadi hal-hal yang baik atau hal-hal yang buruk. Seperti itu. Ya, Datuk dan Pak Agung, waktu kita tinggal beberapa saat lagi ini, mungkin untuk yang closing statement, mungkin ada himbauan, saran untuk sahabat-sahabatnya pendengar kita berkaitan dengan dunia pariwisata di kita menjelang new normal ini. Mungkin Pak Agung silakan. Ya. Protokol kesehatan terutama CHS ada gaya barusan dan itu harus tidak bisa ditinggalkan atau harus disepakati semua trust bagi pelaku maupun penyedia jasa. Itu yang paling penting. Oke. Datuk silakan. Kalau saya, mari ya kita tetap pertahankan, kita lestarikan lingkungan kita dengan baik, karena lingkungan yang baik itu merupakan daya tarik tersendiri ya untuk destinasi wisata. Tetap ya memperhatikan protokol kesehatan, kita buat ya aturan-aturan budaya baru, kita buat kebiasaan-kebiasaan budaya baru sesuai dengan protokol kesehatan. Baik, terima kasih waktunya Datuk dan juga Pak Agung bersama Sonora. Lain waktu nanti kita bisa berbincang-bincang lagi. Kalau 1 jam ini kurang terasa ya. Banyak yang akan kita bincangkan. Menarik, Pak. Betul sekali. Kondisi semua menarik. Iya. Oke, terima kasih lagi Terima Pak Agung. kasih. Terima kasih, Pak. Sonora. Iya, dan juga Datuk, terima kasih banyak Selamat waktunya. siang teman-teman Sonora. Iya. Ya, sahabat-sahabat, demikian perbincangan kita dengan Dr. Andes Ahmad Elvian, beliau adalah budayawan Kota Pangkal Pinang, dan juga Pak Agung Yubi Utama SIMTP, beliau adalah Kepala Dinas Pariwisata Kota Pangkal Pinang. Kita sudah berbincang-bincang mengenai strategi pengembangan pariwisata Pangkal Pinang di era new normal dengan adanya ikon baru Pangkal Pinang. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan sahabat semuanya. Selamat siang dan sampai jumpa. Makasih, Pak. Oke. Saya langsung ke bandara nih.